Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura chapter terbaru, yaitu chapter 98. Di sini kita akan diperlihatkan murka Raja Iblis Ruminas terhadap Storm Dragon Veldora. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ini adalah peristiwa setelah kedatangan Dewa Luminous yang telah memberikan hukuman mati kepada para pendeta Seven Luminaries. Namun setelah itu, tiba-tiba datang Veldora dan membocorkan identitas asli Dewa Luminous tepat di hadapan para kesatria suci. Dewa Luminous atau Raja Iblis Ruminas yang telah terbongkar identitas aslinya itu pun sangat kesal dengan Veldora. Ruminas kemudian melepaskan aura kemarahannya yang meluap dan berjalan mendekati Veldora. Veldora yang melihat Ruminas sangat marah itu pun sangat takut dan bersembunyi di balik Rimuru. Veldora berkata, "Tenang dulu Ruminas, aku bermaksud untuk meminta maaf dengan benar." Ruminas menjawab, "Hah? Apa katamu?" Veldora berkata, Dulu aku pernah menghancurkan negaramu dengan maksud bercanda, dan aku sangat menyesali hal itu." Ruminas menjawab, "Hah? Kau masih ingat rupanya ya?" Veldora tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku ingat. Saat itu aku tidak punya niatan buruk. Anggap saja itu kesalahan masa mudaku. Jadi kau bisa memaafkanku dengan hati yang tulus." Ketika Ruminas mendengar perkataan Veldora yang seenaknya bicara tersebut, Ruminas pun bertambah jengkel. Ruminas kemudian berkata kepada Rimuru yang ada di depan Veldora, "Hei Raja Iblis Rimuru, bawa kadal itu kemari." Rimuru kemudian memegangi jubah Veldora seperti layaknya memegang kucing dan memberikannya kepada Ruminas. Veldora pun berteriak kepada Rimuru dengan berkata, "Kau mengkhianatiku ya Rimuru?" Rimuru menjawab, "Mengkhianati apanya? Emang kan kau yang salah kan Veldora?" Ruminas pun berkata kepada Rimuru, "Kelihatannya kau orang yang cukup peka ya Rimuru." Rimuru menjawab, "Tentang negaramu yang dihancurkan Veldora sebelumnya dan tentang identitasmu yang terekspos gara-gara Veldora, kau bisa menghukumnya sampai puas. Jadi, tolong maafkan dia setelah itu." Ruminas menjawab, "Baiklah, akan ku pertimbangkan." Veldora pun sangat panik. Segera setelah itu, Ruminas pun mulai menghajar Veldora. Sedangkan Rimuru pun mengaktifkan penghalang Absolute Defense dari skill Covenant King Uriel untuk melindungi semua orang yang ada di sini dari amukan Raja Iblis Ruminas yang dilepaskan kepada Veldora. Di satu sisi, Hinata dan para kesatria suci yang melihat itu pun sangat terheran-heran dengan percakapan Rimuru, Ruminas, dan Veldora. Selain itu, para kesatria suci juga sangat terkejut tentang identitas Dewa Luminous sebenarnya adalah Raja Iblis Valentine yang merupakan musuh bebuyutan Gereja Suci Barat. Arnaud pun tak bisa percaya dengan hal ini, namun Hinata mengatakan jika itu adalah faktanya. Hinata berkata, "Aku minta maaf karena menipu kalian semua selama ini." Reynard bertanya, "Hinata sama, selain Anda mengetahui hal itu, Anda juga membiarkannya?" Hinata menjawab, "Tepat sekali. Selain karena perdamaian yang sudah terkondisikan, Ruminas sama juga telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan mengorbankan pengikutnya." Hinata pun terus berbincang-bincang dengan para kesatria suci tersebut. Di satu sisi, Rimuru melihat kebingungan para kesatria suci dan bergumam. Tentu saja, para kesatria suci pasti akan sangat terkejut sekali, karena mereka yang seharusnya bertarung dengan monster untuk melindungi yang lemah, tapi ternyata mereka hanya bergerak sesuai dengan rencana Raja Iblis. Rimuru sebenarnya juga ingin bicara dengan Hinata dan Ruminas, tapi melihat situasi yang masih rumit ini, Rimuru pun akan membiarkan mereka menyelesaikan urusan mereka sebentar. Selain itu, Rimuru juga penasaran dengan Raphael. Rimuru bertanya, "Ngomong-ngomong, Raphael Sensei, bukankah ini adalah penghalang Absolute Defense dari skill Ultimate Covenant King Uriel kan? Kalau ada ini, seharusnya aku bisa menakis serangan Melt Slash milik Hinata sebelumnya." Di sini Rimuru sangat bingung kenapa sebelumnya Raphael menyarankan agar mengorbankan Beelzebub dan tidak menggunakan Absolute Defense ini.
Tapi meskipun Beelzebub dikorbankan, Raphael ternyata memiliki backup dari skill itu. Dan mengenai pertanyaan Rimuru tersebut, ternyata hal itu semua sudah direncanakan oleh Raphael sebaik mungkin. Raphael kemudian menjelaskan kepada Rimuru jika serangan Melt/Hinata sebelumnya adalah kategori serangan Spirit Particle yang mungkin dapat menembus semua penghalang. Jadi alasan Raphael menyarankan untuk melahap serangan itu dengan mengorbankan Beelzebub adalah agar Raphael dapat menganalisis Spirit Particle tersebut sehingga Rimuru dapat membuat pertahanan yang sesuai untuk menahan serangan Spirit Particle. Mengetahui hal itu, Rimuru pun sangat terkejut. Rimuru merasa jika Raphael terlalu licik. Semua ini ternyata telah direncanakan Raphael dari awal. Tapi meskipun begitu, Rimuru pun senang karena semua itu juga sesuai dengan keinginan Rimuru. Rimuru pun berterima kasih kepada Raphael. Di sisi lain, Ruminas masih menyiksa Veldora dengan sangat brutal. Sedangkan di sisi para kesatria suci, Arnaud masih tidak percaya dengan identitas Dewa Luminous yang sebenarnya. Hinata kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan Dewa Luminous dahulu. Hinata berkata, "Aku telah kalah dari beliau, karena itu aku menaatinya. Aku bisa sampai sejauh ini karena aku masih meyakini filosofi dari beliau. Faktanya, Rubirios adalah negeri yang damai tanpa peperangan karena berada di bawah perlindungan Ruminas Sama." Hinata kemudian menatap Arnaud dengan tatapan menyeramkan dan berkata, "Karena itu Arnaud, aku tidak akan memaafkan siapapun yang menjelekkan Ruminas Sama." Rimuru yang mendengar percakapan mereka pun mendekat dan berkata, "Sudah-sudah Hinata, kau seharusnya memberitahu mereka dengan lebih lembut." Namun, Hinata dengan tatapan dingin menjawab Rimuru, "Hal ini tidak ada hubungannya denganmu, Rimuru." Arnaud kemudian berkata, "Tidak perlu khawatir soal itu, Raja Iblis Rimuru. Aku percaya pada Hinata Sama, jadi aku akan mengikuti keputusan Hinata Sama." Reynard juga berkata, "Itu benar Raja Iblis Rimuru, seperti yang dikatakan Arnaud. Jika Hinata Sama mendukung kebijaksanaan Raja Iblis Ruminas, maka kami juga akan mengikutinya." Dan pada akhirnya, semua kesatria suci pun akan mengikuti keputusan Hinata Sama untuk mempercayai Raja Iblis Ruminas. Dan pada saat itulah, Ruminas menghantamkan Veldora ke tanah dengan begitu keras. Ketika Veldora berlari ke arah Rimuru dan ingin meminta bantuan kepada Rimuru, tiba-tiba Ruminas dari belakang langsung memeluk Veldora dan melepaskan skill Embrace Drain. Menurut Raphael, itu adalah teknik untuk menyerap aura lawan dan melepaskan rasa sakit yang luar biasa kepada lawan. Dengan kata lain, itu adalah teknik untuk menyiksa lawan. Alhasil, Veldora pun menangis kesakitan. Di satu sisi, Hinata bertanya kepada Rimuru, "Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya pria yang diajar Ruminas Sama?" Rimuru menjawab, "Benar juga, aku belum memperkenalkan kepada kalian semua ya. Dia adalah Veldora dalam wujud manusianya." Hinata yang mendengar itu pun sangat terkejut dan sangat heran. "Hah? Itu beneran Storm Dragon Veldora?" Rimuru berkata, "Untuk saat ini sepertinya dia sedang sibuk, jadi nanti akan kuperkenalkan kembali dengan benar." Para kesatria suci yang melihat Veldora disiksa itu pun sangat heran. Storm Dragon Veldora yang konon ditakuti semua orang kini terlihat begitu menyedihkan. Justru, Raja Iblis Ruminas lah yang terlihat menyeramkan. Bahkan Hinata juga memasang wajah konyolnya ketika melihat Storm Dragon yang sangat menyedihkan tersebut. Hinata berkata, apakah dia Storm Dragon yang diwaspadai Ruminas Sama selama ini? Di satu sisi, Louis yang merupakan Kaisar Suci berkata pada para kesatria suci, "Ya, kalian tidak perlu khawatir. Ruminas Sama adalah orang yang berhati besar. Beliau tidak punya hobi menindas orang yang berada di bawah naungannya. Namun, jika kalian mengungkap identitas aslinya, maka kalian akan berakhir seperti itu." Ya, di sana terlihat Veldora yang terkapar kesakitan akibat amukan Raja Iblis Ruminas. Para kesatria suci itu pun menjawab, "Baiklah, kami akan berhati-hati." Dan setelah amukan Ruminas selesai, Rimuru mengajak semua orang di sini untuk datang ke Tempest dan bersiap untuk berpesta merayakan perdamaian ini. Di sisi lain, di sana terlihat Granbel Rosso yang berbincang-bincang dengan Damrada dari organisasi Cerberus. Mereka berdua sedang membicarakan kegagalan rencana Granbel di negara Falmouth
yang digagalkan oleh seorang iblis di luar nalar yang melebihi ekspektasi mereka berdua. Iblis yang mereka maksud tak lain dan tak bukan adalah Diablo. Selain itu, Damrada juga menyinggung Granbell yang telah gagal melenyapkan Hinata Sakaguchi. Dan sekarang, semuanya sesuai dengan rencana Raja Iblis Rimuru. Granbell berkata, Raja Iblis Rimuru berencana untuk mengembangkan negaranya menjadi pusat ekonomi. Jika dibiarkan, pengaruh keluarga Rosso di negara-negara barat akan jatuh. Dan tentu saja, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Damrada menjawab, memang benar orang-orang dari keluarga Rosso juga telah bekerja sama dengan kami begitu baik, dan aku mengerti bahwa itu tidak akan berubah untuk kedepannya. Granbell berkata, Damrada Dono memang hebat. Aku senang kau memahami pembicaraannya dengan cepat. Karena Granbell sudah tidak bisa memanfaatkan nama Dewa Luminous dan telah kehilangan posisinya sebagai Seven Luminaries, di sini Granbell bermaksud untuk mendapatkan kerjasama dengan organisasi Cerberus. Granbell berkata pada Damrada, Damrada, kalau begitu mari kita bekerja sama untuk mencegah lahirnya zona ekonomi baru di wilayah Raja Iblis Rimuru. Namun, sebelum Granbell menyelesaikan kata-katanya, Damrada menyela dengan berkata, tunggu sebentar, memang benar aku ingin tetap menjalin hubungan baik setelah ini, tapi aku tidak setuju dengan Pak Tua Granbell katakan. Tidak ada alasan bagi kami untuk memusuhi Raja Iblis Rimuru. Dan jika rekan bisnis kami bertambah, tentunya kami Cerberus akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, di sini Damrada telah menolak tawaran Granbell untuk menghancurkan Raja Iblis Rimuru. Granbell berkata, kalau begitu, setidaknya kau jangan menghalangi jalanku. Damrada menjawab, tentu saja, bagi pedagang, kepercayaan itu adalah hal penting. Kalau begitu, bisnis kita akan tetap sama seperti biasanya. Setelah itu, Damrada pun pergi. Di sini Granbell pun terlihat sangat kesal dengan kelicikan Damrada. Granbell bergumam, jika urusan ini sudah selesai, maka targetku selanjutnya adalah kalian, Cerberus sialan. Singkat cerita, Damrada telah melaporkan semua yang terjadi kepada Yuki, baik itu tentang iblis yang muncul dan menghancurkan rencananya dan lain sebagainya. Setelah itu, Damrada juga meminta izin kepada Yuki untuk kembali ke negara asalnya. Yuki menjawab, ya itu hal yang bagus, kau sudah ditandai oleh Hinata. Kalau begitu, mari kita tunjuk orang lain sebagai penggantimu. Dan pada akhirnya, Damrada pun memutuskan untuk menunjuk Misa sang wanita sebagai penggantinya. Setelah urusan Damrada selesai, Damrada pun pergi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di chapter berikutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.